Kondisi Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat hampir penuh. Hingga Selasa pagi, persentase jumlah tempat tidur yang terisi mencapai 86,5% dari total 7.394 tempat tidur yang tersebar di Tower 4, 5, 6, dan 7. Adapun total jumlah pasien di 4 tower itu mencapai 6.402. Kemudian tempat tidur yang tersisa 992 unit. Sementara pasien masuk berjumlah 852 orang dan pasien keluar 400 orang. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, langsung kita bergabung bersama reporter Said Masyur serta juru kamera Hanil Revalino. Said, penularan COVID-19 di DKI Jakarta saat ini masih tinggi, lalu bagaimana kondisi keterisian tempat tidur di RSUD Wisma Atlet saat ini? Baik, Anggita dan juga pemirsa, situasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, tepatnya ada di Kemayoran, Jakarta Pusat ini masih terus didatangi oleh pasien COVID-19 yang ada di DKI Jakarta, Anggita. Data pagi ini saja menunjukkan ada sekitar 6.402 orang yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet yang ada di Kemayoran ini bertambah 392 orang, sehingga masih ada sisa bed atau tempat tidur ini yang tersisa hanya sekitar 992. Tadi pihak Wisma Atlet, dalam hal ini Komandan Lapangan Wisma Atlet Bapak M. Arifin ini mengatakan pagi ini sudah ada yang check-in atau mendaftar sekitar 800-an pasien, Anggita, sehingga apabila tidak ada pasien yang keluar hari ini diprediksi ini bisa full atau terisi penuh pada hari ini. Sementara untuk yang di Pademangan Tower 8 yang baru dibuka sejak Kamis kemarin, baru 5 hari ini, Anggita, situasi terkini ini sudah terisi full dengan kapasitas 1.569 ini tidak menerima pasien lagi karena sudah terisi penuh. Adapun pasien rata-rata memang yang masuk dalam 8 hari terakhir ini, M. Arifin juga tadi mengatakan rata-rata 800 hingga 900 pasien yang masuk setiap harinya di kedua rumah sakit ini. Ini yang menyebabkan tingkat okupansi keterisian daripada Rumah Sakit Wisma Atlet ini hampir menyentuh angka 90%, Anggita. Saat ini sudah berada di angka 86%. Ini tentu sangat jauh daripada standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menstandarkan bed occupancy rate ini hanya sampai 60%. Dan dari pasien yang dirawat ini memang rata-rata berasal dari klaster keluarga, dan juga kita tahu beberapa pekan terakhir ini memang beberapa RT ini sudah berada di zona merah. Ada banyak sekali yang berada di zona merah di DKI Jakarta. Dan kami informasikan juga tadi Komandan Lapangan Wisma Atlet juga mengatakan tadi bahwa sekitar 10% daripada pasien yang dirawat di Wisma Atlet ini rata-rata berusia anak-anak. Jadi usia anak-anak yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet ini juga sudah meningkat, Anggita. Ini sekitar 10% daripada total yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. Ini tentu saja dipengaruhi peningkatan di Wisma Atlet ini dipengaruhi oleh peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang semakin hari semakin meningkat. Dalam 4 hari terakhir saja ini masih berada di atas angka 4.000. Hari ini ada sekitar 5.000-an kasus aktif harian, sehingga sudah ada sekitar 32.000 total kasus aktif yang saat ini berada di DKI Jakarta. Ini juga seiring dengan peningkatan positivity rate yang ada di DKI Jakarta yang sudah mencapai 26% hari ini, atau 5 kali lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh WHO yang menstandarkan maksimal 5% dari positivity rate. Ini tentu saja menjadi perhatian besar. Pihak Wisma Atlet sekali lagi mengimbau agar PPKM Mikro ini diperketat. Beberapa pakar juga memang menyarankan agar dilakukan lockdown. Hanya saja kemarin Presiden Joko Widodo memberikan statement berkaitan dengan hal ini bahwa saat ini langkah yang paling tepat untuk sementara diambil untuk sementara yaitu PPKM Mikro. Anggita. Ya, Said, Anda mengatakan kapasitas Wisma Atlet ini sudah hampir penuh. Lantas apa langkah yang dilakukan oleh pihak RSDC untuk mengantisipasi lonjakan tambahan pasien nantinya?
Baik, Anggita, berkaitan dengan antisipasi ini, tadi pihak Wisma Atlet juga saat ini tengah mempersiapkan atau menambah bed dari ruang instalasi gawat darurat yang ada di Tower 6 yang selama ini digunakan untuk menerima pasien. Pihaknya juga akan berencana membuka satu ruang IGD baru, tepatnya yang ada di Tower 7. Ini ruang IGD lama sebetulnya, hanya saja diaktifkan kembali untuk mengantisipasi penumpukan pasien yang masuk. Ada sekitar 20-an bed yang disiapkan di Tower 7 untuk menerima pasien yang akan masuk di Rumah Sakit Wisma Atlet yang ada di Kemayoran ini. Sementara itu dari sisi tenaga kesehatan, Anggita, ini pihak Wisma Atlet sudah mengajukan kepada Kementerian Kesehatan sekitar 198 tenaga kesehatan. Hanya saja masih terus datang secara berangsur. Ini belum semuanya datang, masih masuk secara berangsur, dan sudah ada beberapa yang masuk hari ini tadi sekitar 12 tenaga kesehatan yang masuk di Rumah Sakit Wisma Atlet ini. Kemudian juga dengan shifting atau jam kerja yang diberlakukan di Wisma Atlet ini, pihak Nakes juga diperketat lagi atau diperbanyak lagi jam kerjanya, yang sebelumnya hanya ada 4 shift. Ini Nakes ini bekerja dalam 3 shift di sini. Kemudian juga apabila nantinya Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah terisi penuh begitu, pihak Wisma Atlet juga saat ini sudah menyiapkan 2 fasilitas baru yang akan menampung pasien tanpa gejala atau OTG, di mana kedua fasilitas ini yaitu ada di Rusun Nanggerak di Cilincing, Jakarta Utara, dengan kapasitas sekitar 1.600-an. Sejak kemarin sore sudah mulai menerima pasien juga dengan status tanpa gejala. Yang fasilitas keduanya yaitu yang ada di Asrama Haji Pondok Gede. Saat ini di Jakarta Timur masih dipersiapkan oleh pihak Wisma Atlet, dan juga kebetulan kedua fasilitas ini nantinya akan dikelola oleh pengelola yang ada di Wisma Atlet ini. Kemudian juga pihak Wisma Atlet juga tadi mengkonfirmasi dari segi ketersediaan obat-obatan, farmasi, dan juga APD ini mereka mengatakan tidak ada masalah. Ini masih pihak farmasi masih mengkonfirmasi keamanan daripada APD dan obat-obatan. Demikian, Anggita. Baik, Said, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Said Masyur dan juru kamera Hanil Revalino melaporkan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.